sebentar lagi putra saya bernama Satria akan melangsungkan tunangan dengan seorang perempuan cantik, baik dan bermartabat. Yaitu Lara. Jadi mereka benar-benar ngelakuin semua ini ke Satria. Ma, apa-apaan sih, Ma? Aku nggak ngerti maksud Mama apa kayak gini. Mama nggak sadar. Mama mengumumkan sesuatu yang besar tanpa sepengetahuan aku. Dan ini semua sepihak, Ma. Satria, ini permintaan Mama di hari ulang tahun Mama. Emangnya salah? Mungkin nggak salah, Ma. Tapi nggak lucu. Aku kecewa sama Mama. Satria, enggak. Satria, Satria. Jangan dipegang ya. Jangan dipegang. Jovi, Tara. Telepon ambulan dan tutup semua akses pintu. Siap, cepat, cepat. Sekar. Kamu harus tahu, semua yang kamu dengar itu nggak ada yang benar. Aku nggak pernah setuju untuk bertunangan sama Bella. Ini hanya rencana mamaku. Aku harap kau bisa ngerti dan percaya. Itu urusin dulu korbannya. Urusan rumah tangga mah ada. Ntar aja belakangan. Gimana sih? Mas Satria, saya harus bawa Dena ke rumah sakit. Selain itu, saya nggak ada urusan soal pertunangan Mas Satria. Permisi. Sekar, tapi... Jovi, tolong cek posisi lampu dan posisi tempat berdirinya korban. Jangan lupa, cek juga gimana keadaan plafon juga gantungan lampunya. Tara, cek CCTV. Semua CCTV yang menghadap ke arah panggung. Mengerti? Siap, mengerti. Boleh sekarang dijelaskan kronologinya. Saya dikejar dan diserang sosok misterius. Ingat orangnya, ciri-cirinya atau wajahnya mungkin? Kamu yakin gak dianiaya sama sosok itu? Iya. Soalnya di beberapa tubuh kamu ada luka lebam. Pasang polis lain. Saya curiga ini bukan kecelakaan murni. Mengingat banyak kejadian janggal yang menimpa Dena belakangan ini. Saya ingat. Dia pernah dibuntutin sama orang sampai dia hampir celaka. Saya khawatir dia emang udah diincar. Cepat. Siap, laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian sudah boleh pulang. Tapi dengan catatan. Kapanpun ada panggilan dari pihak kepolisian untuk diminta keterangan sebagai saksi, kalian harus kooperatif. Harus datang. Mengerti? Terima kasih. Bisa semalang ini sih nasib kamu, Den. Aku kasihan banget sama kamu. Sudah, Bu. Jangan sedih lagi. Mungkin ini udah takdirnya Dena. Ayo kita pulang aja, Bu. Ma, Bel.
Dan Mbak dari pihak IO ikut juga ke kantor polisi. Kenapa mama harus ikut? Maaf, Ma. Tapi ini adalah tugas. Dan aku tetap harus profesional. Bagi aku, hukum gak pandang bulu. Mengingat Mama adalah orang yang memiliki acara ini. Dan Bella adalah orang yang membantu Mama sampai mendapatkan vendor. Dan Mbak, dari pihak IO, harus dimintai keterangan semuanya. Loh, tapi kan kamu ikut bantuin aku juga, Sat. Bel, tenang aja. Kalau kamu nggak salah, harusnya semua akan baik-baik aja. Maafin aku, Din. Andai aku bisa nahan kamu lebih keras lagi untuk gak tampil, pasti kamu gak bakalan ngalamin insiden seperti ini. Kenapa itu? Bau nih. Ada arwah bau nih. Harinya kenceng banget ya. Kok saya yang diinterogasi? Mana Satria? Saya mau didampingi sama anak saya. Mohon maaf, Bu. Pak Satria takut terkesan tidak netral kalau mendampingi Ibu. Kami dapat laporan kalau Bu Astari keke mau memasang lampu itu. Padahal pihak IO melarang untuk memasang lampu itu. Pak, ini acara penting loh. Emangnya salah ya kalau saya minta dekorasinya itu yang mewah, yang terbaik? Sebelum kejadian lampu gantung itu terjatuh, kenapa Bu Astari menyuruh Dena tetap berdiri tepat di bawah lampu itu? Apa ada alasan khusus? Pak, saya menyuruh Dena untuk stay di atas panggung karena saya mau ngomong. Saya mau mengumumkan hal penting. Dan saya juga nggak tahu loh kalau hal itu bakalan terjadi. Tenang dulu, Bu, tenang. Ibu tidak perlu emosi. Kami hanya bertanya. Gimana saya nggak emosi? Bapak terkesan nuduh saya. Saya nggak terima. Tante loh Bapak ya. Cukup. Mama tenang dong. Jaga sikap di kantor aku, Ma. Mama tinggal menjawab semua pertanyaan aja kok. Satria, Mama mau pulang. Mama capek. Besok aja lanjutin. Andre, mengingat kondisi ibu saya udah kelelahan. Dilanjut besok bisa? Bisa. Ya, makasih. Ayo kita pulang. Udah, Tante, ayo pulang sama aku ya. Tega kamu Satria, nggak mau ngedampingin mama kamu sendiri.